minggu ini setelah hari Senin tentunya ditutup dengan sangat mengecewakan ya, dimana stop loss di semua saham. Kemudian hari Selasa sampai Jumat kita mulai menuai, dimana kita mulai banyak melakukan aksi take profit pada saham-saham yang telah direkomendasikan di Sukor Cuan Troopers Group. Dan tentunya di Sukor Cuan Troopers Group merupakan grup yang saling menguatkan satu sama lain, kemudian juga merupakan grup yang istilahnya kita saling sharing tentang stock idea, kemudian tukar pikiran. Dan buat teman-teman yang ingin join Sukor Cuan Troopers, teman-teman nanti akan mendapatkan stock recommendation dari Sukor, punya teman diskusi, dan kita akan melakukan stock trading bersama-sama, live trading di komunitas Sukor Cuan Troopers. Nah, sebelum kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial pada hari ini, yaitu siapa? Hendra Quick, yaitu CEO dari Payfast. Dan tentunya juga dia juga merupakan founder dari beberapa bisnis lainnya, beberapa startup lainnya, dan tentunya hari ini akan sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dia ini waktu sebelum bangun startup, dia udah mulai membangun financial independence-nya. Dimana sejak kuliah, dia jualan gorengan di teman-teman kampusnya. Kemudian dia melakukan istilahnya jual apa aja yang bisa dia jual secara halal tentunya. Hingga akhirnya dia menjadi profesional di suatu perusahaan. Dan sekarang dia menjadi founder salah satu startup yang lumayan di Sukor Sekuritas. Tentunya teman-teman akan mendapatkan hadiah yang luar biasa, yaitu face shield dari Sukor Sekuritas seperti ini. Caranya gampang, teman-teman buka rekening saja di e-form.sukorsekuritas.com, dan kemudian teman-teman posting cuan teman-teman di sukorsekuritas.com, dan teman-teman nanti akan mendapatkan face shield spesial dari Sukor Sekuritas. Tidak berlama-lama lagi, hari ini kita akan review beberapa saham yang kita rekomendasikan di Sukor Sekuritas. Oke. Hari ini kita merekomendasikan juga saham Garuda yang udah mulai kita beli sejak kemarin di harga 242. Dan hari ini di saham Garuda kita bisa melakukan aksi take profit setelah kita memanfaatkan news yang beredar di market, yaitu Jokowi akan melebur penerbangan dan pariwisata, kemudian bandara yang mulai ramai. Dan hari ini kita berhasil take profit di angka 278 atau dengan keuntungan lebih dari 10%. Selain itu ada beberapa saham yang kita rekomendasikan, kita akan review lagi di Sukor Sekuritas ini sebelum kita mulai dengan Hendra Quick. Ada beberapa saham yang kita baru saja masukkan ke dalam list hari ini. Yang pertama adalah RALS. RALS ini sangat menarik karena dia baru saja secara teknikal dia mengalami golden cross yang mengarah ke aksi bullish, di mana dia saham ini telah melewati MA20, 50 dan MA100-nya. Kemudian ada beberapa saham yang masih kita hold karena sekarang masih floating loss ya, ada JSMR, BRPT, Pakuwon, Tower, LPPF, Telkom, BJBR, dan Excel. Dan kemudian kita ada hold juga saham-saham yang masih floating untung ya, yaitu di HMSP, SCMA, MNCN, Cepin, dan INKP. Dan saham MNCN ini saat ini floating profitnya paling besar ya, dimana kita rekomendasikan untuk trading masuk lagi di 805 sebelum kita stop loss. Dan kita udah ditutup di harga 890. Sehingga di saham MNCN ini kita udah ada floating profit sebesar 10,6%. Dan tentunya kita percaya yang penting sebagai seorang trader atau sebagai seorang investor, kita dari Sukor Cuan Troopers ada rumusnya nih. Rumusnya adalah 3M plus 1D sama dengan C. Klik yang tahu rumusnya di situ ya.
Jadi rumusnya supaya kita bisa sukses sebagai trader maupun investor saham, yang harus kita miliki adalah 3M plus 1D supaya kita menghasilkan C atau cuan. 3M yang pertama adalah mindset. Tentunya sebagai seorang investor saham, kita harus memiliki mindset yang terus mau berjuang, mindset yang terus mau belajar, dan tentunya tidak patah semangat. Kenapa kalau patah semangat akibatnya? Akibatnya kalau kita patah semangat sebagai contoh, hari Senin kemarin, IHSG breakdown 5.000. Kita udah stop loss. Kalau teman-teman patah semangat, waktu IHSG mulai rebound lagi dari 4.920 ke menuju 5.000, teman-teman nggak akan banyak ambil posisi. Kita di Sukor Cuan Troopers, di mana teman-teman bisa bergabung di eform.sukorsukses.com, teman-teman kita berdiskusi bareng dan kita udah mulai masuk saat IHSG mulai menuju 5.000. Dan hasilnya apa? Dari Selasa sampai Jumat ini kita memetik banyak keuntungan di berbagai saham. Dan yang terakhir di hari ini kita memetik keuntungan di saham LSIP, kemudian saham saham DKA, kemudian ada saham INKP, CSMR. Kita kemarin juga sempat cuan ya, trading 2 hari. Dan hari ini sekarang kita akan kehadiran bintang tamu yang luar biasa nih. Saya akan cek apakah beliau sudah hadir atau belum, yaitu Hendra Kwek. Dia agak telat dikit ya, jadi kita akan update market dulu. Coba saya cek ke Hendra Kwek. Sembari kita menunggu Hendra Kwek, saya akan membuka aplikasi Sukor, yaitu Spot Generation, powered by Sukor Sekuritas. Nah, inilah aplikasi kita, aplikasi Sukor Sekuritas. Yang pastinya sebagian besar teman-teman udah punya aplikasi Sukor Sekuritas ini. Jadi teman-teman yang pengen coba aplikasinya bisa masuk user ID PW, passwordnya kosong, ini adalah user trial kita. Nah, di user trial ini kita bisa melihat berbagai macam fitur yang real time tentunya, dan teman-teman bisa manfaatkan untuk aktivitas trading. Kita lanjut, kita akan lihat beberapa saham yang kita baru saja rekomendasikan. Nah, ini dia IHSG. Kenapa kita sempat stop loss? Karena IHSG dia sempat breakdown di angka 5.000. Secara teknikal kita harus stop loss karena dia sempat mencapai 4920, dan ketika dia mulai berbalik ke arah 5.000-an, kita ambil lagi, dan 3 hari ini kita mengalami IHSG yang rally, dan kita banyak memetik keuntungan di sini. Yes, Sukor udah ada aplikasinya dan teman-teman wajib pakai ya. Dan hari ini IHSG ada penurunan sebesar 0,66%, tetapi tentunya sebagai seorang cuan troopers, kita udah menganalisis beberapa biasa, yaitu saham RALS. Nah, kita lihat di saham RALS ini dia udah mengalami rally kenaikan 3 hari berturut-turut, tetapi di hari ini dia berhasil golden cross, di mana MA 20, 50, dan 100-nya berpotongan, berhimpitan, dan candle-nya telah berpotongan di situ. Nah, that's why saham RALS tentunya menarik banget buat para teman-teman cuan troopers untuk dilirik dalam melakukan aktivitas trading. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita udah kehadiran bintang tamu kita. Ya, halo, selamat. Halo. Ya. Apa kabar, Ko Hendra? Baik, An. Thank you for having me. Yes, sama-sama. Baru selesai meeting terakhir. Yes, akhirnya kita kedatangan salah satu CEO dari startup. Karena biasanya kita bintang tamunya adalah CEO dari perusahaan TBK, tapi khusus malam ini, di hari Jumat ini, kita spesial kedatangan CEO dari startup PVES dan juga CEO dari New apa namanya? New aja, New. Hello New aja. Ya, Hello New. Nah, sebelumnya kita akan berangkat ke tema hari ini ya, Ko Hendra. Jadi tema hari ini adalah Financial Independence ala New. Nah, seperti saya ketahui nih, saya kan saksi mata nih, Ko Hendra waktu kuliah jual gorengan, jual untuk membiayai kehidupan Ko Hendra selama di Bandung. Nah, sekarang Ko Hendra bisa sukses dan survive
hingga bisa menjadi founder salah satu startup yang memiliki valuasi yang luar biasa besar. Nah, kunci sukses Kohendra dalam membangun financial independence itu seperti apa? Ya, sebenarnya kalau kita mau ngomong financial independence ini ceritanya panjang ya, tapi intinya adalah financial independence itu artinya adalah ketika pemasukan, jadi ibaratnya kita tuh tanpa finansial itu tuh bisa berjalan dengan sendirinya tanpa harus kita terlalu banyak effort lagi. Jadi maksud saya itu adalah titik di mana jumlah tabungan kita itu lebih tinggi daripada jumlah pengeluaran kita tiap bulannya. Yes. Jangan sampai besar pasak daripada tiang gitu. Ya. Jadi pemasukan kita itu harus lebih tinggi daripada pengeluaran kita. Dan di beberapa titik menurut saya yang benar-benar truly financial independence adalah ketika misalnya kita punya target nih, kita umur 40, kita udah mau financial independence, artinya walaupun kita udah nggak kerja, uang itu tuh udah bisa membiayai kita walaupun kita nggak kerja sekalipun. Oke. Gitu. Nah, itu kan secara teori nih. Kalau Kohendra ini bagaimana membangun financial independence dari hidup mandiri nih, dari hidup merantau? Karena kan Kohendra, saya tahu asalnya bukan dari Jakarta ya. Mungkin bisa ceritakan bukan dari Jambi. Dari Jambi. Nah, gimana dari Jambi bisa sukses merantau di ibu kota dan menaklukkan ibu kota nih? Ya, jadi sebenarnya ceritanya panjang. Jadi kalau dulu zaman masih di kampus itu boro-boro ya financial independence ya, masih membangun menuju financial independence itu. Jadi dulu di kampus pertama pasti itu financial independence-nya masih jauh. Kenapa? Income belum ada. Kita masih kerja di kampus nih. Jadi income aja belum ada. Tapi expense kita pasti ada terus. Kita beli buku, kita beli makanan, itu kita perlu keluarin biaya. Nah, memang dulu sumber income saya cuma satu tuh, dari kiriman orang tua. Kemudian setelah di kampus dulu, saya coba berusaha mencari bagaimana saya itu bisa menaikkan income saya supaya expense saya lebih rendah. Jadi dulu jual gorengan, terus sempat jadi guru bahasa Inggris. Nah, saya sempat men-train diri saya gimana saya financial independence dengan cara saya berusaha memastikan gaji saya dari guru bahasa Inggris itu sama dari jual gorengan itu bisa mengcover biaya saya di kampus. Oke. Jadi dari kampus itu ya, itu financial independence-nya mungkin belum tercapai ya, masih kecil-kecil gitu. Pelan-pelan saya 4 tahun di kampus. Jadi bahkan dari kampus dulu saya nggak punya laptop tuh contohnya. Saya harus bisa ada satu financial planning, gimana tiap bulan itu kalau saya dapat gaji dan penghasilan, saya bisa nyisain setiap bulan tuh sedikit demi sedikit. Jadi nanti di tingkat kedua ketika saya butuh komputer untuk coding, saya bisa punya uang untuk beli laptop itu. Nah, jadi dari dulu tuh saya selalu berpikir bagaimana saya bisa meningkatkan pemasukan tapi mengurangi pengeluaran. Nah gitu. Nah itu di fase pertama itu dulu, pertama kali saya belajar adalah budgeting untuk bisa beli laptop. Soalnya kalau enggak saya pusing juga tuh, gimana belajar coding, gimana saya mau kerjain tugas laporan di Microsoft Word, saya nggak ada komputer ya. Nah dari situ, itu mulai terbentuk tuh behavior untuk memplan financial independence. Kemudian saya lulus di ITB, ya ceritanya menaklukkan ibu kota ya. Jadi dari ITB, pemasukan saya tinggi banget, tapi karena expense saya masih kecil, terutama expense saya kecil karena memang saya di kampus kan nggak boros-boros banget. Ditambah lagi dulu saya kerjanya di perminyakan, jadi saya 30 hari itu di lautan, makannya di sana, ya mau belanja juga nggak bisa, jadi uangnya tersimpan terus. Nah, pemasukannya juga tinggi karena saya kerja di luar negeri. Nah, disitulah saya belajar the real financial independence. Jadi setiap pemasukan saya itu setiap bulan cukup besar ya, bisa di atas 100 juta, itu saya pisahkan ke rekening terpisah untuk ditabung. Nah, rekening ini menjadi akumulasi uang yang menjadi tabungan saya. Nah, dengan beberapa waktu tabungan ini, saya akan mencari cara bagaimana saya mengelola tabungan ini supaya dia bisa menjadi jaminan masa depan saya untuk jangka panjang. Jadi saya lakukan itu terus, disiplin selama 3 tahun, selalu ada income yang saya pisahkan ke rekening tabungan, gitu. Oke. Nah, kemudian gimana perjalanan setelah dari perusahaan minyak tersebut yang di luar negeri, tabungannya banyak? Apakah Kohendra berpuas diri? Tapi kenapa malah Kohendra beralih ke Jakarta, kemudian membangun startup?
kan hidupnya Oh udah iya, enak, tabungannya udah banyak, pemasukannya udah luar biasa besar, nggak ada pengeluaran, udah bisa masukin deposito misal, iya, iya. masukin saham, tapi kenapa masih tetap pengen berkarya dan berjuang di ibu kota? Ya, jadi dari setelah saya punya tabungan itu kan sebenarnya ada satu waktu dulu tabungan. Jadi ceritanya gini, dari 3 tahun saya kerja di luar negeri itu, ya ada sedikit tabungan yang cukup untuk saya. Maksudnya dengan lifestyle saya dulu ya, mungkin. Sebenarnya kalau jadi dulu saya kalau di kapal kan nggak ngabisin uang, tapi kalau ke kota ya udah saya tetap pisahin sih 10% gaji saya bisa spend untuk enjoying life. Tapi karena memang pemasukan 3 tahun itu sering ditabung, hampir 80-90% gaji saya pasti saya tabung. Jadi saya bisa punya privilege untuk, maksudnya saya ketika saya pulang dari Brazil ke Indonesia, saya nggak bekerja pun, saya tuh bisa hidup. Ibaratnya Yes. tabungan saya itu kalau saya tabungin, saya dapat bunganya aja mungkin 1 bulan bisa 10 juta, dan itu pengeluaran saya paling 10 juta gitu. Jadi Ya. kalau saya nggak kerja, saya bisa bertahan. Nah, tapi waktu saya di Indonesia itu saya mulai mikir ya, kalau saya nggak kerja juga saya bosan gitu, ngapain? Nah, akhirnya saya bisa memilih kerja yang sesuai dengan keinginan saya, passion saya. Nah, kebetulan memang saya tertarik di sektor teknologi. Nah, karena privilege saya bisa bertahan hidup, membiayai hidup saya tanpa harus bekerja. Nah, itulah membuat cikal bakal saya jadi berani untuk mengambil langkah untuk memulai perusahaan sendiri. Sehingga Oke. itu akhirnya menjadi mungkin banyak orang kan kalau mulai usaha takut gimana nih kalau nanti saya nggak ada pekerjaan, nggak ada gaji gimana. Tapi justru karena saya punya financial independence itu ada dari tabungan saya jadi berani untuk mulai Payfast. Akhirnya lahirlah Payfast gitu. Jadi memang Oke. bukan karena apa-apa juga sih, tapi kalau nggak kerja juga bosan gitu. Jadi saya mulai Oke. mencari-cari nih. Kepikiran bangun PEVAS, dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu PEVAS itu apa, mungkin bisa dijelasin juga, Wah Hendra. Ya, nah sebenarnya Payfast itu kita dirikan Payfast supaya bisa, sebenarnya gini, Payfast itu tuh semacam kayak perbankan tanpa cabang ya. Jadi dulu waktu saya pertama kali pulang ke Indonesia, saya lihat orang-orang di desa-desa itu banyak yang nggak ngerti perencanaan keuangan. Jadi kalau mereka punya gaji, ya udah habisin aja, habisin aja. Jadi misalnya dia kerja nih di mana nih, gajinya 10 juta. Nah, makin tinggi gajinya, dia makin banyak yang dibeli gitu. Ya. Jadi dia nggak pernah ada kesempatan untuk misahin sebagian penghasilan ke tabungannya, supaya dia bisa achieve financial independence. Nah, itu juga saya alamin dulu waktu saya di kampung ya. Banyak kan sepupu keluarga-keluarga saya, itu nggak banyak yang mikir memang perencanaan keuangan. Nanti ada posko yang saya pisahin untuk kesehatan, saya pisahin untuk pendidikan, saya pisahin untuk jaminan masa tua. Belum ada banyak perencanaan seperti ini. Jadi, beranjak juga dari pengalaman pribadi saya, waktu itu ibu saya tuh sempat sakit kanker ya. Jadi kita nggak ada biaya nih untuk membiayai operasi, karena kita nggak merencanakan ada posko-posko biaya yang harus kita pisahkan kalau terjadi musibah seperti itu. Nah, beranjak dari observasi tersebut, saya merasa harus ada satu platform mungkin seperti Sukor atau seperti Hello New. Ini tujuan kita adalah mendirikan, sama juga Payfast, mendirikan platform ini sebagai pusat edukasi supaya orang tuh ngerti loh cara saya bagaimana supaya suatu hari saya bisa punya tabungan atau investasi yang bisa menjamin hidup saya. Kalau saya sakit, saya bisa ambil dana ini untuk membiayai pengobatan saya. Kalau saya pengen mulai usaha, saya bisa gunakan tabungan ini untuk menjamin biaya saya itu bisa tercover selama saya memulai usaha. Nah, kita pengen dirikan sama itu. Nah, dulu kita mulai dari Payfast, tapi Payfast ini fokusnya di orang-orang kampung. Jadi orang daerah. Dan kita mulai berusaha membuat orang daerah ini mengerti perencanaan keuangan. Oke. Jadi itu sih kenapa akhirnya kita pertama-tama mendirikan Payfast gitu. Oke. Jadi tujuan utamanya PEVAS ini merupakan alat buat orang-orang di pedesaan sana supaya mereka melek mengenai perencanaan keuangan dan bisa Iya, memiliki perencanaan keuangan keuangan. yang lebih baik. Iya. Seperti itu. Awalnya itu kita tuh masuk ke masyarakat desa itu nggak segampang kalau kita ke kota ya. Mungkin kalau ke kota kita dikasih presentasi sama Sukor, kita udah ngerti nih, oke, saya harus pisahin uang saya, sebagian saya tanam di saham, sebagian saya tabung, sebagian saya bisa nikmatin untuk jalan-jalan, traveling, atau beli kopi, atau senang-senang sama teman-teman. Tapi kalau di orang kampung itu lebih susah masuknya.
ya. Kalau kita ngomong-ngomong gitu dia mungkin nggak ngerti. Jadi kita itu harus masuk dengan metode kita datang dengan orang-orang yang udah dipercaya di kampung. Kita sebutnya agen di kampung. Ya. Mungkin kalau ya agennya ini kalau mungkin di kota kan kita ada agen ini ya agen asuransi ya, misalnya agen prudensial ya. Kalau di kampung agennya kita pakai warung. Oh, pakai warung ya. Karena kalau kita kasih orang-orang yang pakai dasi atau pakai misalnya kayak lu nih lu datang pakai kemeja gitu dia malah takut kali. Ini apa mahal gak nih konsultasinya gitu kan. Nah kalau warung itu udah familiar lebih aman. Itu pertama. Terus kedua, kita juga nggak bisa langsung nawarin dia produk investasi atau beli emas. Dia pasti takut. Jadi kita datang dan produk pertama Pevas itu penjualan pulsa gitu. Penjualan pulsa yang dipakai sehari-hari ya. Ya. Banget tuh idenya. Nah, dari penjualan pulsa kita mulai tawarin transfer. Nah, pelan-pelan nih kita mau mulai memperkenalkan gimana mereka nih mulai nabung dan nyisihin duitnya untuk mungkin tabungan-tabungan yang sederhana yang mereka familiar. Mungkin tabungan untuk beli baju lebaran, tabungan untuk naik haji. Nah, ini yang kita incar. Sesuatu yang mereka bisa relate untuk mimpi mereka gitu. Nah, tapi belakangan ini kita juga ngelihat ternyata literasi keuangan yang kita awalnya kita pikir cuma di desa, kita mau bikin Paypas, kita lihat juga ada di kota. Kemarin kan sebenarnya kita lihat ada beberapa kasus ya sempat hot ya, ada Juska dan lain. Jadi sebenarnya kalau dibilang orang kota udah smart banget juga enggak juga nih, masih butuh bantuan juga nih dari support ya. Nah, kita buatlah Hello New. Nah, Hello New ini dikemas dengan konsep yang lebih modern, di mana kita bisa targetin orang kota dan channelnya tuh bukan cuma pakai warung tapi juga pakai sosial media seperti ini. Pas dia bisa ngisi wallet, dia ngisi pulsanya di New, ngirim uang ke berbagai tagihannya di New juga, kemudian dia isi e-wallet di New, dia budgeting di New. Nah, dengan proses mereka melakukan pengisian pulsa dan budgeting di New ini, kita mau kasih mereka overview sebenarnya cara mereka spend uangnya udah tepat atau belum sih. Misalnya gajinya 10 juta, kok 10 jutanya semua spending semua? Nggak ada yang disisihin untuk tabungan masa depan tadi. Nah, harapan kita dengan memberikan laporan-laporan yang realistis ini, kita bisa membawa orang lebih ngerti bahwa, oh sebenarnya saya harus misahin 20% atau 30% buat tabungan saya gitu. Nah, itu jadi misi Hello New sama Pevas ini mirip. Cuma yang satu fokusnya pakai agen warung di kampung, yang satu Hello New lebih modern nih, lebih urban. Gayanya pakai sosial media, pakai live session, pakai aplikasi, pakai budgeting template dan lain-lain. Oh, very good. Jadi misinya benar-benar. Jadi kita punya misi yang sama nih. Sukor Sekuritas dan juga Hello New maupun Pevas dan memiliki visi sama. Tujuannya untuk mengempower masyarakat luas ya, baik dari pedesaan maupun perkotaan, supaya mereka memiliki mindset yang tepat, memiliki metode perencanaan keuangan yang tepat untuk mempersiapkan masa depan mereka. Supaya misalnya mereka mau beli laptop kayak Kohendra waktu itu, mereka bisa beli. Karena tujuannya sekarang orang-orang pada school from home, work from home. Jadi biaya mereka, kita ada dana darurat, kita ada asuransi. Dan tentunya nggak lupa juga buat teman-teman sisihkan dana kalian untuk berinvestasi. Salah satunya berinvestasi saham di Sukor Sekuritas. Yang teman-teman bisa cek di eform.sukorsekuritas.com. Nah, Kohendra, kalau rumus paling penting supaya kita bisa sukses dalam perencanaan keuangan dan juga investasi untuk persiapan masa depan, menurut Kohendra apa? Kalau Cuan Troopers ada rumusnya nih, Kohendra. Saya ceritain. Rumus buat Cuan Troopers itu 3M plus 1D sama dengan C. Apa itu? Yang pertama M, mindset. Mindset kita sebagai seorang investor, sebagai seorang pribadi, harus mindset yang berpikir jangka panjang, mau berjuang, mau delay gratification, menunda kesenangan demi sesuatu yang lebih besar di masa akan datang. Yang kedua, metode. Metode itu apa? Kita sebagai seorang investor ataupun trader, kita belajar namanya fundamental analysis, teknik analisis, belajar money management, belajar makroekonomi, dan sebagainya. Dan yang M yang ketiga adalah money management. Supaya benar, duitnya alokasinya tepat. Seperti yang Kohendra sampaikan tadi. Duit mana yang dialokasikan untuk pulsa, untuk transfer, untuk kebutuhan pribadi sehari-hari, untuk asuransi, untuk tabungan, dana darurat, dan juga untuk investasi. Dan kemudian 1D-nya apa? Disiplin. Sebagai seorang Cuan Troopers, kita mengajak teman-teman untuk disiplin tiap bulan, rajin namanya bikin perencanaan keuangan, budgeting, bikin trading plan,
disiplin stop loss, disiplin masuk keluar, jangan dibiarkan aja. Kemudian C-nya apa? Sama dengan cuan. Jadi kalau teman-teman bisa menjalankan semua, kita akan mendapatkan namanya cuan. Yes. Kalau Ko Hendra sendiri gimana nih? Aku kan udah cerita dari Sukor nih. Kalau Ko Hendra gimana? Ya, setuju banget sih. Mungkin kalau dari saya ya, saya nggak ada nih tagline-nya, bikin aja sekarang ya. Pertama tuh kan ya mungkin ada 3 prinsip lah. Kita harus selalu pertama tuh ya maksimalkan pemasukan ya. Jadi cara kita maksimalkan pemasukan ya berarti kita harus rajin kerja, cari peluang, atau misalnya kita ada uang lebih, kita bisa investasikan ke bisa bikin bisnis sendiri, atau kita bisa langsung investasikan ke perusahaan lain. Harapannya investasi-investasi ini di masa depan tuh jadi sumber pemasukan yang lebih banyak. Nah, yang kedua, kita minimalkan pengeluaran. Nah, cara minimalkan pengeluaran tadi kan, kita memang dengan minimalkan pengeluaran ini, kita caranya adalah dengan kita tahu pengeluaran kita yang paling tinggi di mana, kita bisa tahu apa sih yang bisa diefisiensikan supaya nanti pengeluaran-pengeluaran total kita itu bisa berkurang. Nah, dengan 2 balance ini, maka kita semakin bisa kita maksimalkan pemasukan dan minimalkan pengeluaran, maka akan ada sisa uang. Nah, setelah kita punya sisa uang, kita perlu namanya manajemen keuangan. Karena kalau uang sisa, misalnya dulu saya kerja di luar ya, saya ada tabungan. Saya tabungan ini kalau saya biarin di tabungan saya aja, saya nggak ngerti cara memanage uang ini, dia akan kena inflasi. Karena sekarang kita dengan resesi kan uang nih semuanya jadi penting banget ya. Kita harus tanam uang kita ini di instrumen investasi seperti apa. Dan untuk kita bisa mengelola ini dengan tepat, ada ilmu yang harus kita pahamin nih. Jadi contohnya misalkan dulu waktu saya ada sisa tabungan, sebenarnya saya pisahin nih posko investasinya. Saya ada investasi yang high risk, ada yang medium risk, ada yang low risk. Jadi kalau untuk yang low risk itu saya dulu karena saya saya jadi misalnya investasi di properti dan emas untuk yang low risk. Nah, kalau yang medium risk, saya juga investasi di saham nih. Jadi saya suka di saham perbankan. Jadi saya kalau ke support, saya pasti pilihnya saham-saham bank karena saya memang ngertinya di situ karena saya main di bisnis fintech, saya ngerti nih perbankan. Jadi kalau yang fundamentalnya saya lihat menarik, itu strateginya cocok, saya masukin uang saya sebagian ke saham perbankan. Contohnya misalnya saham Bank BRI nih, karena kita ngerti banget di segmen perbankan pedesaan, jadi saya ikut investasi di Bank BRI, gitu kan. Nah, yang ketiga yang high risk. Kalau yang high risk ini, kita ibaratnya ngambil uang kita sendiri, kita bisnis sendiri. Kita kerjain sendiri. Nah, itu contohnya seperti kita mulai bisnis seperti Tevas, atau kita buka coffee shop, kita buka outlet makanan, gitu kan. Nah, memang kita buka bisnis makanan atau bisnis coffee shop ya, kalau ternyata modal kita taruh misalkan 200 juta, ternyata coffee shopnya rame, bisa jadi kita untung sampai 1 miliar gitu. Nah, jadi memang yang ketiga itu manajemen keuangan. Nah, kalau 3M ini sukses juga, tambah sama nih, D juga deh, disiplin. Ya, bisa jadi cuan juga. Mungkin gitu sih tips dari saya. Jadi maksimalkan pengeluaran, maksimalkan pemasukan, minimumkan pengeluaran, manajemen keuangan dengan baik, dan pastikan disiplin melakukan 3 hal ini. Pasti saya yakin, dan yang mungkin satu lagi ya, setelah kita melakukan 3M plus 1D ini, kita juga perlu target gitu. Misalnya teman-teman financial independence-nya umur 40. Ya kalau umur 40, targetnya pengen hidupnya lifestyle seperti apa, kita bisa tahu nih jumlah income kita, jumlah pasif income kita di umur segitu harus berapa. Nah, untuk mencari pasif income ini kita butuh target berapa, itu harus direncanakan dengan baik. Nah, semakin kita pengen financial independence itu tercapai di awal, dan kita pengen hidup yang lebih aman dan sejahtera, anak kita bisa sekolah yang bagus, kalau ada musibah kita bisa ada dana cadangan, semakin kita harus rajin bekerja keras di usia muda, supaya tujuan financial independence itu bisa tercapai, gitu sih. Gitu sih, An. Target ya, disiplin sama target kita, menentukan target supaya kita menghasilkan. Nah, sebenarnya memang satu yang pengen kita Ko Hendra. Ya, silakan, An. Gimana kok? Nah, nggak kedengeran tadi agak putus-putus. Bikin di Hello New ini salah satunya ala-ala untuk membantu 3M plus D dan T tadi.
Jadi gimana cara Oke. teman-teman bisa nge-track pemasukan saya itu berapa sih gitu kan. Kemudian pengeluaran saya itu berapa sih. Kemudian kita akan kasih lihat sebenarnya orang-orang yang sukses mengelola keuangan tuh biasanya pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, rasio sisa uang yang dia bisa kelola untuk manajemen keuangan itu berapa banyak. Nah, setelah dia tahu jumlah potensi uang yang bisa dikelola, kita akan berikan tips apa yang harus bagaimana cara dia mengelola keuangan. Mungkin dia bisa beli saham di Sukor, atau dia bisa kripto ya, atau dia pakai tabungan biasa aja. Dan semua ini nanti menjadi satu alat untuk dia mencapai goal jangka panjangnya tadi, yaitu financial independence. Kalau dulu sebenarnya target saya tuh memang waktu saya udah mulai kerja ya, saya pengen saya bisa membuka satu perusahaan di usia 30, di bawah 30 tahun. Jadi waktu saya kerja tuh umur 22, saya udah set nih kalau buka perusahaan butuh modal berapa ya. Jadi saya selalu usahakan gaji saya dialokasikan ke sana sampai titik saya bisa mulai. Jadi nanti modal ini bisa membuat usahanya mulai tumbuh stabil, dan nanti setelah usahanya stabil tinggal dibesarkan secara sustainable dengan profitnya. Nah, makanya akhirnya saya bisa berhasil mencapai target saya bisa mendirikan Payfast di bawah umur 30 tahun. Nah, kalau nggak ada target, itu susah juga tercapai. Gitu. Nah, harapan kita, mindset dan framework yang saya pakai ini bisa dirasakan seluruh anak muda Indonesia, dibantu dengan alat-alat seperti Hello Neo tadi. Oke, Gitu mantep sih. banget nih. Jangan lupa download Hello New juga. Udah ada aplikasinya belum nih? Belum. Nanti ditunggu tanggal mungkin awal September ya. Tapi sekarang kita udah ada template Excel, bisa cari di helloneu.com. Bisa lihat di sana ada template Excel untuk budgeting. Bisa coba di Excelnya dulu. Kalau aplikasinya bakal nyusul. Oke, mantep banget ya. Nah, Ko Hendra nih. Ko Hendra ini bisa sukses menginspirasi banyak orang hingga akhirnya masuk ke Forbes 30 Under 30. Ya, sebenarnya kan nggak ngerti juga sih gimana bisa dapat. Diangkat sama Forbes, ya diberi penghargaan ya kita terima, kita welcome, kita terima kasih karena dikasih penghargaan ya. Tapi menurut saya sih intinya Forbes itu kan ingin memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berhasil berhasil menjadi sukses untuk dirinya sendiri, namun dia juga membantu orang lain untuk sukses bersama dia. Memang kalau Payfast sendiri, kita secara perusahaan kita cukup sukses, kita cukup sehat pertumbuhannya, kita juga punya profit. Namun di sisi lain Payfast ini kan juga ibaratnya membantu orang-orang di desa-desa ini sukses ya. Salah satu dengan perencanaan keuangan tadi. Nah, memang Forbes itu melihat aspek itu dan kita diberi penghargaan. Tapi tentunya kan sebelum saya bisa jadi sukses, sebelum saya bisa bantu orang lain jadi sukses juga lewat platform Payfast, saya juga perlu sukses dulu sendiri dong. Saya sukses dulu secara pribadi, saya bisa bikin Payfast sukses, kemudian Payfast juga bisa bantu pengguna-penggunanya ikut sukses bersama dia. Yes. Warung-warung pengguna Payfast ikut sukses. Nah, untuk membuat semua kesuksesan ini kan tetap aja kita harus rajin ya tadi. Kita harus ada alokasi biaya, terus kita berani ngambil resiko pakai uang ini. Ya balik lagi sih, semuanya itu memang balik ke target kita. Mungkin salah satu alasan saya dibeli Forbes juga karena saya berhasil mendirikan perusahaan di bawah umur 30 dan perusahaannya cukup sukses. Yes. Makanya itu dapat award. Tapi kan perusahaan ini juga bisa berdiri umur 25, 26. Berarti selama 4 tahun ini, 22-26, kalau saya ada gaji, nggak boleh saya habisin. Sebagian harus saya sisihkan untuk modal saya mulai usaha Payfast nanti. Gitu. Wow, keren banget ya. Kalau Payfast udah ada aplikasinya ya? Udah ada Payfast. Wah, kalau Payfast, teman-teman bisa download Payfast di Google Play Store maupun di App Store buat teman-teman bisa tahu nih, produknya Ko Hendra kayak apa sih sampai beliau ini sukses menjadi Forbes 30 Under 30. Nah, ngomong-ngomong nih soal COVID. COVID ini kan tentunya banyak tantangan baru nih. Kita nggak bisa ketemu orang, kita work from home, kita susah sosialisasi, kita susah bekerja, yang bisnis banyak yang bisnisnya seret juga. Nah, menurut Ko Hendra, kira-kira kiat sukses apa sih supaya kita bisa memaksimalkan potensi kita, memaksimalkan pendapatan kita di tengah COVID-19 ini? Karena banyak teman-teman cuan troopers yang struggle juga nih di sini. Ya, mungkin kalau COVID ini, sebenarnya COVID ini memang di satu sisi dia membuat pukulan ekonomi ya. Jadi ada sedikit penurunan di ekonomi, resesi kemarin itu
saya ada juga peluang-peluang yang muncul ketika era COVID ini. Misalnya sekarang jadi banyak, mungkin dulu orang kalau disuruh beli sayur online atau misalnya dia beli makanan online, mungkin dia males ya. Tapi dengan COVID ini orang jadi makin suka beli sayur sama beli makanan online. Jadi kalau Cuan Troopers ini bisa pintar dan memang dulu udah sempat ada tabungan, bisa nih mulai coba-coba usaha-usaha tadi. Ngirimin makanan online, ngirimin sayur online, pasti bisa naik ketika COVID. Jadi walaupun memang ada dampak negatifnya, menurut saya ada peluang-peluang baru juga yang muncul di era COVID. Nah, salah satunya usaha-usaha yang bisa membuat barang yang tadinya aku beli di luar bisa dikirim ke rumah, menurut saya potensial. Terus yang kedua, contohnya lebih bagus lagi ya, sekarang kan banyak nih orang dulu kalau mau ngisi seminar, dia bisa dapat income nih, kasih training, atau dia jadi guru les ya. Dulunya kan orang harus offline ya. Kalau online orang nggak percaya. Tapi dengan COVID ini sekarang justru online ini di welcome sama orang-orang. Jadi orang-orang yang tadinya malas ngajar, mungkin jadi bisa terbuka untuk ngajar nih, ngajarnya online aja. Nanti ada orang yang rela bayar mungkin 50.000, 100.000 udah dapat training. Ya, mending saya ikut training ini, skill saya bertambah. Saya cari nih instruktur. Jadi teman-teman yang punya skill yang bisa dibagi-bagi, mungkin skill lu analisis trading bisa di-share ke orang-orang, itu bisa minta mungkin 50.000 training fee. Kalau ngajar 100 orang bisa dapat 5 juta gitu kan. Nah, jadi peluang-peluang ekonomi baru seperti ini sebenarnya bisa dimaksimalkan oleh Cuan Troopers. Jadi menurut saya walaupun ada sebuah pukulan ekonomi, ada juga peluang baru yang muncul dan itu bisa dimaksimalkan. Contohnya beberapa hal tadi. Sayur online, makanan online, training online itu bisa menghasilkan uang atau pemasukan di era COVID. Wow, mantep banget di penjelasan dari Ko Hendra. Jadi intinya kita selama pandemi COVID ini kita nggak boleh menyerah, tapi kita harus cari ide terus ya Ko ya. Apa yang kira-kira potensial di era COVID ini. Contohnya sayur online, diantar orang-orang malas keluar, kirim sayur. Jadi semua yang berbau online itu menjadi sangat menarik kok ya di tengah pandemi ini. Ngajar online buat teman-teman yang bisa ngajar dari rumah, cari murid online. Manfaatkan sosial media untuk promosi. Bener kan kok ya? Yes, sosial media. Yes, jadi personal branding is very important di era seperti ini. Jadi teman-teman para Cuan Troopers jangan lupa untuk tingkatkan kemampuan teman-teman, terus belajar, dan juga akhirnya teman-teman harus bekerja keras untuk menuai profit di peluang yang tepat untuk investasi maupun trading saham. Terutama apalagi teman-teman semua ini kan lagi di rumah nih kebanyakan. Di rumah, mungkin kerjaannya lebih slow, bisnisnya lebih slow. Teman-teman juga bisa manfaatkan dengan melakukan aktivitas investasi saham, belajar lebih lanjut tentang saham, maupun trading saham. Seperti kita ketahui kok, dari awal tahun, year to date, dari Januari, IHSG itu sempat menyentuh 6.400. Tetapi saat ini masih berada di bawah 5.200, atau penurunan year to date-nya telah mencapai 18-19%, sekitaran itu. Dan tentunya ini merupakan peluang yang sangat menarik buat para Cuan Troopers, para followers new, untuk mulai belajar bagaimana menginvestasikan dana kita di pasar saham, baik itu melalui nabung saham, metode investasi, cari saham-saham yang bervaluasi murah di saat COVID seperti ini, tetapi tidak begitu terdampak, dan juga tentunya bisa melakukan aktivitas trading jika teman-teman punya waktu yang lebih dan bisa bergabung dengan komunitas trading bareng Soko Sekuritas. Nah, Ko Hendra, kita buka pertanyaan buat para Cuan Troopers, para audiens di sini, dan nanti teman-teman tinggal message Sukori buat yang nanya, dan teman-teman akan mendapatkan face sheet menarik dari Soko Sekuritas. Dan Ko Hendra nanti kita akan kasih juga ya. Nanti kita meet up deh, catch up. Supaya nanti aku kasih ininya juga. Oke, ini pertanyaan dari Stanley Semiharja. Bagaimana proporsi yang ideal antara tabungan di bank dengan tabungan di RDI, maupun tabungan RDI itu tabungan saham? Berapa persen ya sebaiknya? Ya, ini saya yang jawab nih. Ya, jawab. Ya, sebenarnya kalau dulu, jadi sebenarnya tergantung teman-teman ya, proporsi income-nya berapa. Menurut saya nggak bisa dipukul rata. Jadi waktu dulu kalau saya kerja di luar negeri itu memang saya cukup beruntung, income saya lumayan tinggi. Dulu saya pisahkan itu bisa, kalau saya lagi di
di laut ya, saya cuma di rig perminyakan. Mungkin yang saya spend mungkin cuma 10%, 90% saya save. Tapi kalau saya bagi memang yang high risk itu saya bikin lebih sedikit. Kan 20%. Kemudian yang medium risk saya taruh mungkin jadi 10%, 20%, terus yang lebih low risk 50% gitu. Tapi kalau memang kita ngerti fundamentalnya, kita bisa ambil yang low risk sama high risk lebih tinggi. Tapi yang mengerikan adalah kalau kita naruh di yang high risk ini atau medium risk ini tanpa kita mengerti. Jadi menurut saya kalau kita tanya RDL sama tabungan ya, harusnya tabungan lebih low risk ya. Yes. RDL sedikit lebih high risk karena memang ada ketidakpastian. Tapi kalau teman-teman bisa ngerti fundamentalnya, saya ngerti banget perbankan. Saya bakal merasa kalau perbankan ini lagi undervalued, saya bakal masukin ke RDL. Jadi ada aspek opportunistiknya, tapi mungkin menurut saya tetap memang kita harus taruh yang di low risk lebih banyak, karena yang low risk ini biasa lebih liquid. Gitu. Tapi kalau medium risknya memang opportunistically, misalkan sekarang lagi COVID, kita tahu nih fundamental bisnis perbankan sebenarnya bagus, cuma karena COVID, daya beli berkurang, ada restrukturisasi pinjaman, harga sahamnya sedikit turun. Tapi kan nanti situasi kalau udah normal, dia akan kembali recover. Nah, jadi kalau kita ngerti fundamental itu, bisa kita ambil sedikit lebih banyak saham perbankan. Gitu sih, cara pikir. Oke. Nah, mungkin aku boleh nambahin ya, buat teman-teman cuan troopers, kalau teman-teman mau invest yang ada di RDI itu sebaiknya uang dingin. Jangan gunakan uang utangan untuk lakukan investasi saham. Jadi konsepnya teman-teman jangan lupa sisihkan dana untuk kebutuhan sehari-hari dulu. Pastikan cukupkan diri kayak kata Kohindra tadi, cukupkan diri. Kalian harus punya target. Nah, hidup seminimal mungkin. On delay gratification. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, dana tersebut masukin ke dana darurat dulu. Siapkan di dana darurat minimal 3 kali gaji kalau dari rumusnya. 3 kali buat 3 kali gaji. 3 kali biaya hidup bulanan per orangnya. Habis teman-teman biaya hidup bulanan tercover, baru teman-teman bisa di deposito maupun di Sukor. Sukor kita ada namanya money market fund. Sukor Invest Money Market Fund itu teman-teman bisa taruh dana di money market fund. Ini semacam deposito, bisa jadi pengganti deposito. Isinya ada obligasi kurang dari setahun yang returnnya lebih tinggi daripada deposito, dan bisa ditarik kapan aja juga. Nah, jika teman-teman udah punya dana darurat, investasi yang safe, baru teman-teman bisa belajar dulu. Benar kata Kohindra, kita harus tahu fundamental perusahaannya seperti apa, timing masuknya seperti apa, mana saham yang under value, over value, kita harus tahu. Nah, setelah kita tahu cukup ilmu, di mana teman-teman bisa join di ifom.sukses.com, join di Sukor Cuan Troopers. Nah, teman-teman baru sisihkan untuk investasi di pasar saham. Dan tentunya kita dari Sukor, kita akan merekomendasikan beberapa saham yang cocok untuk diinvestasikan dan juga untuk trading. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan potensi keuntungan yang maksimal. Tapi benar kata Pak Hendra tadi, harus belajar. Karena keuntungan, kerugian di pasar saham itu risiko dari teman-teman semua. Mana yang lebih disarankan untuk tabungan pensiun? Beli saham sendiri, beli reksadana, atau asuransi investasi? Beli saham sendiri, beli reksadana, atau asuransi investasi. Nah, sebenarnya menurut saya investasi itu tetap penting, karena investasi itu biasa untuk dana darurat ya, kalau kita ada masalah penyakit atau kita kecelakaan. Jadi itu asuransi itu proteksi, namanya aja asuransi. Keamanan ya, itu proteksi. Nah, kemudian yang menarik ketika kita bicara tadi yang reksadana versus beli saham sendiri. Nah, ini balik lagi, kalau teman-teman sebenarnya belum mengerti nih, saya lebih aman reksadana dulu. Karena kan reksadana itu ibaratnya kita itu memberikan dana ke money market atau reksadana, nanti ada ahli, ada agen perantara reksadana ini yang membelikan saham on behalf of kita, karena dia lebih ngerti. Dia mewakili kita memberikan saham-saham yang cocok dengan karakter kita. Tapi kalau teman-teman udah sering belajar fundamental, belajar analisis, terus kita bisa melihat fenomenanya, misalnya ada satu saham kita bisa ngerti dari tahun 2010 ke 2020 dia naik 10 kali, tapi kita naik 10 kalinya itu kita bukan ikut-ikutan aja, kita tahu kenapa dia 10 kalinya naik. Misalkan dia naik 10 kali karena sekarang
semakin banyak, misalnya kita bicara saham perbankan nih, dan punya tabungan makin meningkat, sehingga jumlah uang yang dikelola di perbankan semakin tinggi. Itulah sebabnya harga sahamnya naik. Nah, kalau teman-teman sudah punya pemahaman yang mendalam tentang objek saham yang diinvestasikan secara pribadi, menurut saya nggak ada salahnya teman-teman meninggalkan reksadana dan mulai bereksperimen sendiri. Asalkan teman-teman punya pemahaman. Tapi kalau teman-teman belum nyaman untuk berinvestasi sendiri karena belum punya pemahaman yang tinggi, lebih baik ke reksadana. Nah, kalau di asuransi harus selalu ada, karena itu untuk proteksi masa depan. Asuransi kesehatan untuk keluarga, untuk teman-teman. Jadi kalau sakit, di samping ada dana darurat tadi 3 kali gaji, kalau kurang ada asuransi. Kemudian asuransi pendidikan, kalau anaknya mau sekolah, kita juga udah ada biaya pendidikan dari asuransi. Itu sih mungkin. Jadi nggak ada jawaban yang valid, nggak ada satu jawaban untuk semuanya, tapi itu adalah kombinasi ketiganya untuk beberapa hal yang berbeda. Gitu. Yes, tergantung pribadi masing-masing juga ya, Ko ya. Kalau teman-teman sibuk, teman-teman ada waktu, ya bisa di saham analisis perusahaan yang murah seperti apa. Tentunya itu akan luar biasa. Nah, selain itu asuransi benar banget Ko Hendra, setuju. Asuransi itu penting. Kenapa? Karena untuk proteksi di teman-teman, terutama jika teman-teman udah menikah ya, udah menikah tuh wajib punya. Jadi ketika misalnya kita pria nih bekerja, kalau kita kenapa-napa, kita menjadi istilah tumpuan keluarga, istri kita akan dapat dana yang kita tinggalkan dari asuransi. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Anton 9576. Untuk dana darurat sebaiknya diinvestasikan deposito apa tabung di bank saja ya? Jika simpan di tabungan setiap bulan kena biaya administrasi. Thanks. Silahkan Ko Hendra. Nah, sebenarnya yang menarik itu, nah kalau di tabungan memang kita sering kena biaya. Kan tadi saya bilang tuh, maksimalkan pemasukan. Bingung mau ditaruh di mana, ini berarti udah berhasil nih M2M pertama ya. Nah, berarti karena udah ada uang sisa ini tinggal dipertajam nih manajemen keuangannya. Nah, tadi kan kalau ditanya bagusan di tabungan, tapi kok tabungan kena biaya admin nih. Nah, justru itu di sanalah penting ilmu manajemen keuangan. Jadi daripada uangnya nggak di-manage, cuma dibiarin ditelantarin di tabungan ya, harusnya di-manage nih, ditaruh di Sukor, money market, atau reksadana, atau saham. Atau kalau memang pintar bisnis, dipakai untuk jadi modal bisnis sendiri gitu. Siapa tahu bisa bikin perusahaan besar seperti Payfast. Di bidang yang teman-teman punya keahlian dan teman-teman passionate di situ. Nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, dengan kemampuan manajemen keuangan seperti ini, saya yakin kesuksesan teman-teman yang sudah diawali dengan kemampuan menyisihkan pendapatan untuk menjadi tabungan, dikelola lagi dengan lebih baik manajemen keuangannya, teman-teman pasti bisa sukses di usia yang jauh lebih muda, sehingga financial independence juga tercapai dengan lebih cepat. Ya, syukur-syukur, bahkan kalau teman-teman, itu sih mungkin tips dari saya. Jadi tadi sudah bagus, karena saking banyaknya uang, sampai bingung taruh di mana. Kalau taruh di tabungan, rasanya kok sayang gitu ya, cuma kena biaya admin. Nah, mulai itu mikir, belajar cara manajemen keuangan dari Sukor, dari Hello New, dari orang-orang yang sudah pernah bisnis, belajar cara bisnis, cara investasi, atau belajar cara bisnis, cara investasi, atau bahkan cara memilih saham yang tepat dari pakar-pakarnya. Niscaya teman-teman pasti bisa sukses dan financial independent di usia yang jauh lebih muda. Mantap Ko Hendra. Dan teman-teman jangan lupa follow Instagramnya Hello New juga nih. Jadi Hello New ini akan meluncurkan produk baru yang khusus teman-teman yang daerah perkotaan. Kalau kota boleh masuk Payfast nggak kok? Ini kan kita bingung juga kenapa dibedain kota sama daerah. Nah, sebenarnya memang kalau orang daerah itu dikasih yang sosial media, mungkin dia nggak percaya kali ya. Dia perlu dijelasin sama agen-agennya tuh secara fisik di warungnya langsung. Kalau orang kota malah beda. Disuruh datang dijelas secara fisik malah males dia pergi, soalnya macet di Jakarta. Jadi mendingan dia lewat sosial media, lewat aplikasi. Nah, makanya Hello New fokusnya di sosial media sama di aplikasi sama di website. Jadi kita menyesuaikan dengan Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir dari Andriani Momon. Investasi apa yang cocok untuk pemula? Khususnya buat ibu rumah tangga yang mengandalkan gaji suami aja. Nah, ini mak-mak yang istilahnya mengelola uang suami nih. Ini harus pinter nih, supaya keluarganya
damai sejahtera, nggak kena investasi bodong. Silakan Ko Hendra. Justru ini penting banget ya, justru semua suami itu mungkin uangnya dipegang sama emak-emak, berarti emak-emak ini kunci uang di seluruh rumah tangga di Indonesia. Nah, Yes, benar kalau banget, setuju. pemula ya, berarti kalau kita bicara pemula kan berarti prediksi saya nih pemula ini nih belum punya skill ya. Ibaratnya kayak pemula tuh kita tuh sekolah masih amatir, kita ilmunya belum tajam. Nah, jadi kalau pemula saya lihat harusnya kita harus ambil di yang low risk. Terus yang kedua, yang sifatnya sederhana atau mudah dan simple untuk dipahami. Dan yang ketiga kalau bisa ada ibaratnya apa ya? Ada trainer ya atau ada pendamping yang bantu kita mengerti. Nah, jadi mungkin kalau melihat tiga ini low risk, mudah dipahami dan ada pendamping yang membantu mendampingi kita, kelihatannya lebih cocok di deposito atau money market ya, atau di Yes. reksadana. Menurut saya itu Benar sih. Kalau banget. kita langsung masuk ke bisnis sendiri itu yang paling high risk. Kalau kita gelontorin semua modal bisnis sendiri, ternyata bisnisnya yang gagal, rugi, itu semua uangnya bisa hilang, bisa bahaya untuk kestabilan rumah tangga. Nanti bisa berantem juga sama suami, berantem sama keluarga, bahaya, jangan deh. Terus yang kedua, kalau buat investasi saham sendiri, kalau nanti kita nggak ngerti sahamnya saham apa, kita cuma ikut-ikutan, harganya lagi naik, kita ikut-ikutan. Kalau ternyata gitu. Nah, jadi itu menurut saya bahaya juga. Nah, tapi kalau kita ngambil deposito itu kan dijamin sama LPS. Returnnya lumayan, memang nggak tinggi-tinggi banget 5%, tapi low risk. Kalau di reksadana juga, dia akan menyesuaikan dengan preferensi kita, dan dia mendampingi kita supaya kita terlindungi. Ya mungkin itu sih, Yes, atau benar mungkin banget. investasi di Dan emas atau properti ya, yang lebih stabil. Emas kan naik terus tuh. Jadi mungkin itu sih untuk yes, saran untuk ibu-ibu. benar banget. Kalau mau reksadana pasar uang juga oke banget tuh. Karena sudah pasar uang kan taruhnya di instrumen deposito obligasi yang ratingnya bagus, yang kurang dari setahun, yang udah liquid banget, gampang diperjualbelikan, yang tenornya atau bunganya juga tinggi. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan return lebih tinggi dari deposito dan pajaknya final seperti itu. Nah, Dan Ko nggak kena Hendra nih, biaya admin ya. Nggak pertanyaan kena terakhir biaya dari admin tuh. saya. Nah, ini kan kita cuan troopers nih gimana Ko Hendra manage keuangan sampai bisa beli laptop, kemudian kerja di luar negeri, di pinggir pantai, di laut ya bahkan ya, di laut. Di laut bukan di pinggir pantai. Enak banget kalau di Kemudian udah mikirin masa depan, terus akhirnya mikirin masa depan, udah planning nih, duit segini harus untuk sisihin bisnis, duit segini untuk baru bisa di spending. Nah, kunci sukses apa sih yang Ko Hendra bisa sharingan secara singkat ke Super Cuan Troopers sebelum sesi ini berakhir? Ya, kunci suksesnya itu kita mungkin ini ya, simple aja ya. Jadi menurut saya semua apa tuh, nggak ada mimpi yang nggak mungkin. Jadi semua mimpi itu mungkin untuk terjadi. Itu pertama. Yang kedua, asalkan kita memang mau belajar ya dan usaha untuk mewujudkan itu. Gitu sih. Mungkin simpel aja. Yes. Jadi misalnya teman-teman di sini cuan trooper, saya yakin semuanya pasti pengen mungkin nanti bisa sukor. Ini kalau di investasi suatu hari saya bisa umur 40 tahun saya tarik, saya bisa pensiun muda. Gitu. Kemudian yang kedua, mungkin bisnisnya bisa kasih dia income otomatis. Nah, untuk bisa melakukan ini, si cuan troopers ini perlu punya mimpi. Nah, mimpi ini ibaratnya menurut saya itu seperti target atau goal. Saya pengen punya mungkin bisnis umur 35. Nah, ketika kita tahu kita pengen punya bisnis ini, berarti kita apa ilmu yang harus saya pelajari. Saya harus berkembang terus mempelajari bisnis ini, dan kalau saya butuh modalnya butuh berapa. Nah, itu dijadiin target. Nah, cuan troopers selama menuju target ini terus berusaha keras supaya disiplin memenuhi target itu. Nah, saya yakin cuan troopers pasti bisa sukses. Gitu. Jadi pertama harus punya mimpi sama target, dan jangan selalu pesimis. Jadi ini nggak mungkin deh, ini nggak bisa gitu. Harus selalu punya mimpi dan target dan optimis mencapai itu. Dan yang kedua, kita harus mau punya disiplin disiplin untuk menjalankan itu. Dan yang ketiga, kita harus mau belajar dan berkembang untuk mencapai target itu. 3 itu aja.
Mantap banget. Sekali lagi tepuk tangan buat Ko Hendra yang luar biasa udah memberikan sharing luar biasa pada malam hari ini. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa pengen tahu keseharian New Money maupun PVest, jangan lupa bisa follow Instagramnya supaya teman-teman bisa tahu mindset yang benar untuk berinvestasi seperti apa, untuk perencanaan keuangan seperti apa. Itu semua ada di New Money. Dan tentunya jangan lupa juga untuk daftar di Suko Sekuritas di ifom.sukosekuritas teman-temannya. Kita bisa sharing bareng mengenai investasi apa yang lagi bagus dan tentunya bisa menguntungkan buat teman-teman. Gitu. Sekali lagi terima kasih Ko Indraya. Ntar kita catch up supaya kita Thank you, Ang. bisa trading bareng ya.